Pada zaman dahulu, hidup seorang lelaki tua bersama seorang istri dan 3 orang anaknya. Setiap hari, lelaki tua tersebut mencari nafkah dengan cara mencari ikan. Nelayan tidak pernah menebarkan jaringnya di miliknya, kecuali hanya 4 kali lemparan, tidak lebih. Sampai pada suatu hari, nelayan ini pergi ke pantai untuk mencari ikan. Dengan sigap dilemparkan jaringnya untuk kali pertama. Di luar dugaan, ternyata jaring itu terasa berat. Dia berusaha menarik jaringnya, tapi sia-sia. Si nelayan kemudian melepas pakainya dan menceburkan dirinya ke dalam air. Si nelayan melihat bangkai keledai dan lalu melemparkannya. Pada zaman dahulu, hidup seorang lelaki tua bersama seorang istri dan 3 orang anaknya. Setiap hari, lelaki tua tersebut mencari nafkah dengan cara mencari ikan. Nelayan tidak pernah menebarkan jaringnya di miliknya, kecuali hanya 4 kali lemparan, tidak lebih. Sampai pada suatu hari, nelayan ini pergi ke pantai untuk mencari ikan. Dengan sigap dilemparkan jaringnya untuk kali pertama. Di luar dugaan, ternyata jaring itu terasa berat. Dia berusaha menarik jaringnya, tapi sia-sia. Si nelayan kemudian melepas pakainya dan menceburkan dirinya ke dalam air. Si nelayan melihat bangkai keledai dan lalu melemparkannya. Jaringan yang dilemparkan itu lalu dibiarkan turun ke dalam air. Beberapa saat kemudian, nelayan itu menarik jaringnya. Lagi-lagi jaring itu terasa berat. Bahkan kali ini lebih berat dari yang pertama. Sekali lagi nelayan itu mengikat jaringnya dan kemudian dia melepas pakaiannya untuk kembali masuk ke dalam air. Ternyata benda yang menyangkut di jaring adalah sebuah tempayan yang berisi pasir dan tanah. Jaring dilempar lagi untuk ketiga kalinya. Setelah jaring masuk ke laut untuk beberapa saat, si nelayan tua menariknya perlahan-lahan. Ternyata isinya adalah tembikar dan barang pecah belah. Tampak raut wajah nelayan yang sudah mulai putus asa sambil berkata, "Ya Allah, sudah 3 kali aku melempar jaringku. Selama menjadi nelayan, aku belum pernah melempar jaringku sebanyak 4 kali. Aku khawatir jika aku pulang ke rumah, aku tidak memperoleh ikan yang dijual. Bagaimana nasib istri dan ketiga anakku?" pikir si nelayan. Si nelayan kembali menebakkan jaringnya. Setelah menunggu beberapa saat, nelayan itu akhirnya dapat menarik jaring secara perlahan-lahan. Ia pun sangat berharap mendapatkan ikan yang sangat besar, tetapi jaring tersebut terasa semakin berat. Ia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menarik jaring tersebut, tetapi tetap gagal. Akhirnya, ia pun menceburkan dirinya untuk yang keempat kalinya dan mengambil benda yang ada di dalam jaring tersebut. Dan ternyata isinya adalah peti emas yang ukurannya tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Ia pun semakin tidak sabar dengan isi dari peti emas tersebut, dan ternyata isinya adalah emas dan barang-barang yang sangat antik. Rencana buruk pun mulai ada di pikirannya. Akhirnya si nelayan bergegas pergi untuk menjual barang hasil tangkapannya. Ia pergi ke toko barang antik untuk menjual semua isi dari peti emas hasil tangkapannya. Pemilik toko merasa heran dan kaget melihat nelayan membawa sebuah peti emas lalu berkata, "Itu benar-benar milikmu. Jika bukan milikmu, lebih baik kau kembalikan peti emas itu kepada pemiliknya. Jangan kau jual barang yang bukan milikmu." Nelayan bersikukuh jika itu miliknya. "Apa kau tidak percaya? Dan ini milikku. Aku sudah menyimpannya sangat lama dan sekarang aku ingin menjualnya," kata si nelayan dengan berbohong. Setelah berpikir panjang, akhirnya sang pemilik toko pun membeli barang antik tersebut dan si nelayan sekarang menjadi kaya. Hidupnya berubah total setelah ia menjadi saudagar kaya. Ia pun menjadi orang yang sangat sombong, dan ia tidak mengakui bahwa peti emas itu bukan miliknya, serta tidak merasa bersalah karena telah menjual barang yang bukan miliknya. Di siang hari yang sangat panas, nelayan itu pergi sendirian ke tempat investasi yang letaknya cukup jauh. Ia berpakaian mewah dengan memakai banyak perhiasan dan berjalan menengok ke kanan dan kiri sambil memamerkan perhiasan serta baju mewah yang ia pakai. Ia juga membawa tas besar yang isinya adalah uang senilai 60 juta rupiah. Uang itu adalah sisa uang yang ia miliki. Setelah ia berjalan cukup jauh, ia melewati jalanan yang sangat sepi. Padahal biasanya jalanan tersebut sangat ramai. Si nelayan berjalan sendirian seraya berkata, "Kok perasaan ada yang ngikutinku ya?" Dan ternyata benar, ada 2 orang perampok yang membawa senjata tajam mengikutinya. Kedua perampok itu menodongkan pistol ke arah si nelayan, lalu berkata, "Serahkan semua hartamu, kalau tidak aku akan menyakitimu. Ayo cepat," kata para perampok dengan memaksa. Si nelayan pun merasa bimbang, lalu berkata, "Tapi aku tak punya harta apa-apa," sangkal si nelayan.
bingung karena jika ia menyerahkan semua hartanya, maka ia akan kehilangan hartanya karena uang tersebut dari uang terlahir. Di sisi lain, ia pun takut akan ditembak oleh perampok. Para perampok mulai frustasi dan mulai kehilangan kesabarannya dan berkata, "Ku peringat sekali serahkan hartamu atau aku tembak." Dengan sangat berat dalam sekejap nelayan itu mengalami kemiskinan lagi karena uang yang ia bawa benar-benar habis dan ia harus membayar semua barang-barang istri dan anaknya yang baru saja beli. Si nelayan mendapat balasan buruk karena ia mengambil semua yang bukan miliknya. Semua hal yang bukan miliknya akan mendapatkan balasannya.